Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kakaknya. Di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya kak ya. Nama saya Rana Bagus Wahyudi. Dan di sini saya ingin tanya, kakak sebelumnya udah pernah menjalankan sesi konseling? Belum pernah sih Pak. Oke, saya izin menjelaskan ya kak ya untuk sesi konselingnya. Jadi sesi konseling kita akan berdurasi selama 15 menit dan selama 15 menit itu kakak bebas untuk bercerita tentang apapun, dan jika memang nantinya kurang, kita akan membuat janji lagi untuk melakukan sesi konseling yang kedua di hari yang selanjutnya. Dan selama sesi konseling kakak bebas untuk bercerita tentang apapun, kakak ingin mengeluarkan emosi seperti apapun bebas, dan kakak jangan khawatir karena kita menjaga asas kerahasiaan para klien. Oke, jadi sebelumnya silakan kakak memperkenalkan dirinya dulu. Ya, nama saya Putri. Umur saya 24 tahun dan pekerjaan saya mengajar. Mengajar pada ya. Jadi kita mulai saja ya sesi konseling kita hari ini. Jadi apa yang ingin kakak bicarakan hari ini? Sebelumnya terima kasih. Jadi datangnya saya ke sini tuh mengikuti proses konseling itu ya karena saya merasa sangat cemas dengan hubungan antara saya dan keluarga saya, orang tua saya juga gitu. Dan karena saya merasa kalau mereka tuh semua nggak peduli sama saya gitu. Oke, itu terdengar sangat berat ya kayak. Bisa kakak ceritain lebih lanjut tentang apa yang membuat kakak tuh merasa seperti itu? Jadi gini, jadi setiap kali nih saya mau mencoba mengutarakan, bercerita apapun atau apa yang saya rasakan ke mereka, ke keluarga saya, ke orang tua saya tuh tidak didengar. Contohnya nih, minggu lalu banget saya tuh baru mau cerita gitu tentang pekerjaan saya, cuma sekedar sharing, tetapi tuh keluarga saya tidak menghiraukan pembahasan saya, tapi mereka malah membahas topik yang lain gitu dan saya merasa ya nggak didengarkan gitu. Oke, saya mengerti. Itu pasti membuat kakak merasa diabaikan dan tidak dipedulikan ya. Tapi apa yang kakak rasakan di saat kakak tuh diperlakukan seperti itu? Pastinya ya karena udah bukan kejadian sekali dua kali, tapi kan sesering itu ya, sesering itulah ya. Jadi saya merasa, sejujurnya saya sih merasa cemas, bahkan ada sampai frustasi juga. Nah tapi tuh frustasi seolah-olah tuh semua usaha yang saya lakukan itu tuh semuanya sia-sia gitu loh. Jadi pikiran seperti itu bisa sangat menyakitkan ya kayak gini. Tapi coba kita identifikasi bersama-sama tentang pikiran negatif yang muncul saat kakak merasa diabaikan dan tidak dipedulikan. Apa yang biasa kakak katakan pada diri kakak dalam situasi seperti itu? Iya, jadi saya jadinya tuh sering berpikir kalau orang tua saya tuh ya nggak peduli gitu sama saya. Terus saya juga merasa ya udah, saya tuh nggak ada artinya buat keluarga saya, orang tua saya gitu. Oke, mungkin karena kakak sering menerima perilaku seperti itu, jadi pikiran yang seperti itu mungkin sangat kuat ya kayak. Nah sekarang mari kita coba buat menentang pikiran-pikiran itu. Saya ingin tanya, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tua kakak atau orang-orang sekitar kakak itu tidak peduli? Mungkin kalau mereka menunjukkan perhatian itu ya seperti saya lagi sakit ataupun ulang tahun saya, itu doang sih, sebenarnya enggak. Oke, jadi itu contoh yang penting ya kayak. Mungkin kita bisa mencatat beberapa momen positif kakak sama keluarga kakak untuk diingat ketika pikiran negatif itu muncul ya kak. Iya sih, itu hal yang penting
ya. Ini sih itu hal-hal yang penting. Oke. Lalu saya ingin tanya ke kakak, bagaimana hubungan kakak dengan ibadah kakak gitu? Apakah kakak sholat 5 waktunya secara rutin atau gimana? Sholat sih tapi ya jarang gitu, ya sekalinya sholat ya palingnya maghrib atau misalkan ya sholat yang waktu luangnya banyak gitu. Oke. Jadi seperti ini ya kakak Putri ya. Saya ingin menjelaskan, saya ingin memberitahu. Mungkin kakak Putri juga udah tahu mungkin ya, cuman saya ingin mengingatkan, sholat itu bisa menjadi cara yang baik untuk mencari ketenangan dan sebuah refleksi gitu kak. Iya sih, kadang saya juga tuh merasa kalau bukan kadang sih, setiap saya habis sholat itu tuh saya merasa tenang diri saya dan semua rasa stres, frustasi, kecemasan, overthinking yang lain itu tuh hilang gitu dengan sendirinya. Mungkin kakaknya bisa mencoba ya, kayak jika misalkan pikiran negatif seperti itu muncul, kakaknya langsung, kan kakak bilang tadi kalau lagi menerima perlakuan itu, pikiran negatif kakak itu seperti frustasi, kesepian, cemasnya itu muncul semua. Dan mungkin kakak bisa mencoba untuk sholat supaya hati kakak tuh lebih tenang dan bisa menghilangkan segala kecemasan kakak gitu. Ya iya sih, saya nanti insya Allah saya akan lebih lebih menjalankan sholat 5 waktunya gitu. Nah, setelah sholat itu coba kakak tuh luangkan waktu untuk menuangkan segala perasaan kakak dan berdoa agar hubungan kakak dan keluarga kakak itu membaik, atau ya mungkin mendoakan supaya seperti dulu lah, seperti saat kakak sedang sakit atau sedang ulang tahun, kakak itu dipedulikan, kakak tidak diabaikan gitu ya kayak. Saya ingin tanya, apa yang ingin kakak doakan? Jika nanti kakak berdoa, apa yang ingin kakak doakan? Saya ingin berdoa agar semoga keluarga saya, bahkan orang tua saya pun bisa menerima atau bisa lebih memahami perasaan saya, biar saya tuh nanti bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi situasi kedepannya gitu loh. Itu doa yang sangat baik, itu mungkin doa yang sangat luar biasa lah. Selain itu kita mungkin bisa menyusun rencana tindakan untuk berkomunikasi dengan keluarga kakak. Mungkin kakak bisa memilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan keluarga kakak. Kira-kiranya kakak tahu gak waktu yang tepat untuk berbicara dengan keluarga kakak tuh kapan? Saya rasa sih saya perlu ya melakukan itu, tapi tuh di satu sisi saya tuh merasa takut akan nanti respon atau reaksi keluarga saya itu tuh. Nah, rasa takut itu mungkin wajar lah untuk kakaknya, karena kan kakaknya udah berkali-kali menerima perlakuan seperti itu. Coba kakak untuk mempersiapkan lagi gitu diri kakak sebelum kakak berbicara dengan mereka. Kakak bisa mulai dengan menyampaikan bahwa kakak itu ingin berbagi perasaan tanpa menyalahkan respon mereka gitu. Ya sih, itu masuk akal. Bismillah deh, coba nanti saya coba lakukan pendekatan itu gitu, perbuatan itu. Oke, bagus. Kita akan terus bekerja sama untuk memperbaiki pola pikir ini di sesi berikutnya ya, kayak jika diperlukan. Harus diingat bahwa perubahan memerlukan waktu dan usaha, jadi kakak harus bersabar dengan diri kakak sendiri gitu. Oke. Saya sudah merasa lebih baik sekarang dari yang tadi yang sebelumnya saya datang ke sini. Terima kasih banyak untuk kakaknya untuk proses konseling ini gitu. Oke, saya juga ingin berterima kasih karena
kakaknya percaya kepada saya untuk menceritakan atau mungkin berdiskusi tentang masalah kakak supaya kita bisa memecahkan masalah kakak ini ya kayak. Jadi nanti jika diperlukan sesi konseling kedua kakak bisa menghubungi nomor saya lagi dan kita akan membuat janji ya kayak. Oke. Iya. Saya juga senang mendengarnya kalau kakak tuh udah merasa baikan gitu. Kakak udah lebih mending lah daripada sebelumnya. Oke. Mungkin cukup ya kayak sesi konseling kita kali ini. Iya, cukup. Oke. Terima kasih Kak Putri. Iya, sama-sama.